kasih-Mu mengalir, Kau curahkan bagiku. Biar kehidupanku puaskan hati-Mu, bawaku lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Katakan bawaku lebih lagi. Katakan bawaku. Yes. Bawaku lebih lagi. Bawaku lebih lagi untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih pagi ini Tuhan. Kembali kami boleh Tuhan bawa ke tempat ini. Tiada lain kami datang mempersembahkan syukur kami melewati ibadah persekutuan kami di tempat ini. Syukur kami atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. 1 minggu sudah kami lalui Tuhan, dan kami dalam keadaan sangat baik. Sangat baik karena kami melihat bahwa hanya kekuatan dari Roh Kudus saja yang memampukan setiap kami melewati hari-hari kami di minggu yang lalu Tuhan. Sampai di hari Minggu ini kami dan keluarga kami datang membawa persembahan syukur kami. Terima kasih kami yang tidak bisa kami balas dengan apapun kecuali dengan hati kami yang menyembah, hidup kami yang menyembah. Amen. Kami bawa di altar. Terima kasih Bapa Surgawi. Pagi hari ini kami semua siap untuk kembali Tuhan ajar, untuk kembali Tuhan didik, untuk kembali Tuhan ingatkan, untuk kembali Tuhan tegur kami. Lembutkan hati kami Tuhan, agar kami menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur. Biar firman yang Tuhan taburkan lagi hari ini boleh tumbuh, boleh berbuah lebat. Amen. Dan menjadi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Tutup bungkus kami semua, tutup bungkus tempat ini. Ini waktu Tuhan, hanya kuasa Tuhan, firman Tuhan yang boleh berdaulat di tempat ini. Kuasa dalam bentuk apapun kami tolak di dalam nama Yesus. Keluar dari hati dan pikiran kami, keluar dari tempat ini. Hanya Tuhan yang kami agungkan. Hanya Tuhan fokus kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Yang siap untuk mendengar dan menikmati firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk kekasih-kekasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Gem, tim PW, penari tamborin. Terima kasih luar biasa. Haleluya. Bu, kekasih-kekasih Tuhan, shalom. Selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, saya mau cerita sedikit saja. Gak banyak, semoga ya gak banyak. Saya bersyukur akhirnya pagi ini saya boleh berdiri di tempat ini. Karena sebenarnya 1 minggu yang lalu saya hampir WA Pak Gem. Saya mau tidak menyampaikan firman Tuhan karena saya sedang tempting, saya sedang diuji, saya sedang gagal. Gagal lagi saya mengendalikan emosi saya. Saya marah besar dengan seseorang dan itu adalah pimpinan saya. Dan saya kembali tidak menjadi cerminan Kristus. 1 minggu yang lalu saya hampir tidak bisa mengampuni seseorang. Dan saya tidak datang sabit penyembahan karena saya sedang marah besar. Saya belum bisa berdamai dengan orang tersebut sehingga saya bilang dengan Bapak suami, saya nggak mau ibadah malam hari ini karena saya belum rekonsiliasi dengan orang tersebut. Saya sedang membara, bukan membara dengan semangat kasih Kristus, tapi saya membara dengan amarah. Akhirnya Pak suami bilang, ya sudah, kita tidak usah pergi ibadah malam hari ini.
Dan kami bergumul, saya banyak diam. Karena kalau saya bicara tidak ada lain yang keluar dari perkataan dan mulut saya. Malam itu adalah saya masih mengungkapkan unek-unek saya dengan orang tersebut. Dan saya sadar, saya mentransfer roh tidak baik itu ke suami saya, ke anak saya Lita. Karena siapa yang muncul saat itu? Hanya satu yang saya sampaikan, kejengkelan saya terhadap orang tersebut. Lalu malam itu saya bergumul dengan diri saya. Puji Tuhan, saya sempat keras hati saudara, tapi Tuhan terus mengingatkan saya. Ini yang selalu kamu perkatakan di atas mimbar untuk mengelola emosi. Ini yang selalu kamu sampaikan, bahwa kamu itu termasuk orang yang keras. Dan saat ini kamu diperhadapkan dengan seseorang yang membuat kelemah lembutan hati saya luntur, saudara. Saya membentak pimpinan saya dengan kata-kata yang keras. Pimpinan saya bentak, saudara. Dan itu di depan orang banyak. Tidak secara tatap muka, tapi pada saat itu beliau dengan staf juga. Dan beliau menelpon saya melalui HP salah satu staf. Dan ternyata itu di speaker, saudara. Dan saudara tahu, orang-orang di sana mendengar halilintar keluar dari mulut saya. Puji Tuhan, saya langsung matikan telepon itu saudara. Walaupun itu tidak sopan ya, saat pimpinan sedang bicara, saya matikan handphonenya. Kenapa saudara? Itulah satu trik buat saya untuk menghentikan dosa yang keluar dari mulut saya. Daripada terlalu panjang nanti saya berkata-kata yang tidak berkenan terhadap orang tersebut, lebih baik saya matikan handphone. Saya matikan handphone. Lalu saya diam. Saya bilang, Tuhan, saya sudah jatuh lagi dalam dosa kemarahan. Singkat cerita, malam saya berdoa, sendiri saya berdoa. Mungkin Pak suami tidak tahu apa yang saya doakan. Saya tidak mau ajak beliau karena doa kami bersama beda dengan doa saya secara pribadi kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu besok apakah saya mau berdamai dengan orang ini atau saya biarkan dulu sampai dia yang menelpon saya lalu say sorry. Saya terus begitu, saya tanyakan, Tuhan, saya harus bagaimana besok? Karena besok saya akan ke kantor dan pasti saya akan terkonek lagi dengan orang ini. Saya bilang dengan bapak suami, saya tidak mau menghubungi orang itu lebih dulu. Saya tidak akan menghubungi orang itu terlebih dahulu. Biarkan dia yang menghubungi. Sehingga bapak suami tanya, terus bagaimana ini kelanjutannya? Saya tidak akan menghubungi orang itu. Pagi besok saya ke kantor, saya tetap berdoa. Saya bilang, Tuhan, redam amarah saya, redam amarah saya. Saya duduk di meja saya pegang handphone saya lepas lagi. Saya pegang handphone saya lepas lagi. Saya galau Bapak Ibu. Saya mau menghubungi orang ini, apa yang mau saya sampaikan? Saya tunggu-tunggu orang ini tidak menghubungi saya. Saya berharap dia menghubungi saya lebih dulu. Walaupun dia tidak mengatakan maaf, tapi adalah klarifikasi seperti apa kelanjutan dari permasalahan ini. Tapi saya tunggu-tunggu tidak ada Bapak Ibu. Sampai jam 9 saya tunggu gak ada. Lalu saya pegang handphone saya. Dalam nama Yesus, saya bilang dalam hati saya, dalam nama Yesus, saya harus menghubungi orang ini. Saya tidak tahu apa yang mau saya tulis. Saya bilang, Tuhan, taruh dalam jari saya, pikiran saya apa yang harus saya ketik. Begitu saja mengalir. Saya mengetik satu paragraf tentang masalah pekerjaan kami. Lalu paragraf kedua, saya minta maaf. Ringan sekali, enak sekali. Sudah tidak ada gondok. Begitu seperti saya buka baju saja, lepas begitu saja. Saya mengetik. Enak saya mengetik. Saya minta maaf, minta maaf, minta maaf. Saya taruh, saya pindah kursi Bapak Ibu. Namanya hati masih galau ya. Panas rasanya pantat saya ini. Saya pindah ke kursi ruang tamu yang sebelahnya. Duduk saya di situ menunggu balasan. Saya bilang, Tuhan, kalau ternyata balasannya sepertinya tidak yang seperti saya harapkan, kasih roh Tuhan supaya saya bisa tenang. Siapa tahu dia punya kesempatan balasin makian saya, ya. Ada pikiran setan merasuki saya. Tapi saya bilang, Tuhan, apapun jawaban orang ini, biarkan saya tenang.
Bunyi handphone saya, saudara. Saya antara mau buka apa enggak, karena ternyata saya enggak siap, saudara, dengan jawaban orang tersebut. Karena dia pimpinan saya. Dia punya hak loh marah sama saya. Dia berhak, kamu anak buah tidak sopan, saya lagi bicara kamu mati. Dia punya hak untuk itu. Dan itu yang paling saya takutkan, karena itu benar, saya salah, saudara. Lalu saya buka. Tahu saudara apa yang kalimat pertama? Iya, Dek. Dia pakai Dek, saudara. Itu sudah begitu akrab sebutan antara saya dengan dia, itu kakak dan adik. Kalau di depan umum baru kami ibu. Dia panggil saya ibu. Lalu saya bilang, saya baca. Iya, Dek, kakak juga minta maaf. Wow. Dampaknya, saudara, saya nggak ada ketemu dari hari itu. Dari hari saya teriak kepada dia itu, saya tidak ada bertemu. Tapi roh Tuhan itu bekerja spontan. Ke sana, ke saya, ke dia, saudara. Kalau dengan tenaga saya, kemampuan saya, nggak akan saya say sorry. Tahu saudara, saya keras orangnya, saudara. Tapi saya sekarang nggak bangga lagi kalau saya itu keras dan orang takut sama saya. Setelah saya say sorry, tidak lama datang anak buah beliau kirim 2 orang kepada saya. Masih bertanya, benarkah keputusan yang saya buat itu? Beliau tidak percaya. Sampai dia memerintah anak buahnya 2, memastikan benarkah keputusan yang saya ambil itu. Masih bingung mereka. Habis kemarin suaranya seperti halilintar. Lalu besok paginya dengan lembut hati saya bilang, saya kembalikan kepada ibu keputusannya. Tapi momok menakutkan. Saya sharing ke WBI malam itu, saya menangis. Sesungguhkan, saudara. Gak keluar katanya. Semua saksi yang hadir di WBI kayak nelan sesuatu gitu saya. Gak keluar kata-kata karena saya menyesal. Saya malu. Saya bilang dengan ibu-ibu, saya malu. Malu saya dengan Tuhan. Malu saya dengan diri saya sendiri. Saya hampir chat Pak Gem, saya ganti dulu deh minggu ini, saya nggak mau menyampaikan firman Tuhan. Karena saya kayak kelempar ke nol lagi, saudara. Seandainya ini tangga saya sudah di tengah, saya dilempar sama iblis, saya jatuh ke bawah lagi. Saya harus mulai dari nol lagi. Dan disitulah muncul judul yang mau saya bawa pagi hari ini, boleh ditayangkan? Ibu Gembala mengingatkan apa tema kita, tema kecilnya. Lalu saya bilang, sebentar Ibu Gembala, karena itu saya sedang habis porak-poranda hati saya. Jadi saya ini menyampaikan nggak gitu. Jadi saya nggak berani siap-siap karena hati saya lagi merah, ya saudara. Jadi kita mengingatkan kembali bahwa kita masih di poin hati yang menyembah. Lalu tahun ini kita juga sudah diingatkan oleh gembala senior kita bahwa kita menyiapkan jalan bagi Tuhan, ya. Jadi ini tahun preparation, the year of preparation. Kita harus menyiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan jalan, notabene jalan yang seperti bisa kita, tapi jalan itulah saudara dan saya. Hati kita ini harus jadi jalan buat siapa saja yang tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan melalui jalan saudara dan saya ini. Ya. Hati yang menyembah, saya mau ingatkan sedikit, adalah seseorang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang dia sembah. Semua sudah memilih kan siapa yang saudara sembah? Tuhan, Allah. Allah yang mana? Allah yang pernah menjadi Yesus Kristus, pernah menjadi Tuhan. Itu Allah yang kita sembah. Amin. Kita harus punya hubungan yang baik. Bagaimana kita punya hubungan yang baik? Pastinya kita taat dan setia kepada Dia. Serupa, segambar, mengarah ke sana. Seperti saya, hampir jatuh, nggak sampai tergeletak, tapi Tuhan bilang, oh ini anak perpanjangan mulut saya, nggak boleh dia jatuh dan tergeletak. Tuhan angkat saya, sehingga saya dengan mudah untuk mengampuni orang. Begitu cepat. Penyembahan sejati bisa mendorong manusia untuk mampu mengaku dosa dan bertobat.
Kalau saya tidak minta Roh Kudus malam itu, saya nggak mampu mengakui kalau saya ini loh salah. Terlepas dari kasus itu, saya posisinya benar. Tapi saya bilang saya salah karena saya merespon orang ini dengan cara yang salah. Bukan masalah kasusnya ya saudara, bukan masalah kasusnya. Tapi masalah saya meresponnya yang gak benar. Dan saya gak mau bela diri terhadap bapak suami. Saya cerita ke bapak suami, tapi saya gak mau bela diri. Saat itu iya, saya bilang, kan saya benar Thomas. Iya kata bapak suami, benar kamu. Tapi kamu gak sabar. Saya juga bingung, kenapa saya gak sabar? Ternyata gak sabar itu gak gampang ya. Gampang kalau ngomong. Pas kejadian, gak segampang itu saudara. Gak bisa instan ternyata kita itu bisa langsung jadi orang yang sabar itu ya. Ya itu tadi proses. Tapi jangan berkedok juga dengan proses ya. Tapi harus berjuang. Harus berjuang karena itu adalah padang gurun saudara dan saya. Ada judul yang di bulan Januari ditulis Restoring Relationship. Restoring itu pemulihan. Jadi pemulihan hubungan. Terus kita diingatkan untuk memulihkan hubungan kita. Hubungan kita dengan Tuhan lebih dulu, baru nanti akan otomatis hubungan kita dengan sesama manusia. Nanti silahkan dicek hubungan saudara dengan orang-orang di sekitar saudara yang saudara sering temui. Apakah baik-baik saja? Kalau masih ada yang kurang baik, dicek berarti ke atas. Berarti masih ada yang gak benar antara kita dengan Tuhan. Saya mengambil judul ini, Living in Daily Repentance. Repentance itu pertobatan. Pertobatan itu ada pertobatan awal. Pertobatan awal saat kita mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. And then kita dibaptis. Kita dimateraikan atas pengakuan kita yang kita ucapkan dari hati, pikiran, dan mulut. Itu pertobatan awal. Tapi kita harus melakukan ini saudara. Daily repentance. Pertobatannya setiap hari. Ya, jadi jangan dianggap pertobatan itu sekali cukup, selesai, enggak. Pertobatan sering dianggap sebagai langkah awal saat seseorang menerima Kristus. Tetapi sesungguhnya pertobatan adalah proses yang harus dilakukan setiap hari. Hidup di dunia yang penuh godaan membuat kita rentan untuk jatuh ke dalam dosa. Saya kemarin jatuh lagi di dalam dosa. Baik secara pikiran, perkataan maupun tindakan. Oleh sebab itu kita perlu terus hidup dalam sikap pertobatan. Poin yang pertama. Mengapa pertobatan itu harus dilakukan setiap hari? Saya tidak cuma bilang setiap hari, setiap saat. Ya, setiap saat. Yang pertama, manusia itu tidak kebal dosa. Ya, ini saya ambil kata yang sering kita dengar, kebal hukum, ini kebal dosa. Ada yang 1 minggu, 3 minggu ini, kita sudah masukin 3 minggu ya, ini minggu ketiga. Ada yang dalam 3 minggu ini sama sekali tidak berdosa. Atau dalam 2 minggu tidak melakukan dosa. Atau dalam 1 minggu tidak berdosa. Atau dari bangun tadi pagi saja sampai duduk di kursi ini tidak berdosa. Ada? Gak ada. Ya. Jadi manusia itu tidak kebal dosa saudara. Karena apa? Saudara ini hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia dan isinya kata Tuhan. Gak cuma dunianya doang. Dunia beserta isinya sudah jatuh dalam dosa. Sudah terpisah dari kasih Allah. Silahkan lihat di Roma 3 ayat 23. Lydia bisa dibantu.
untuk lebih meyakinkan saudara. Ada ayat di sana. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dulu masih zamannya Adam, belum jatuh dalam dosa. Kemuliaan Tuhan nempel. Tidak ada dosa, tidak ada rasa malu. Lalu Tuhan nyatakan ini, manusia sudah berdosa. Sehingga kemuliaannya hilang, kemuliaan Allah itu hilang, saudara. Kita mau kembalikan kemuliaan itu, saudara. Amin. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Bahkan hal kecil seperti kemarahan, iri hati, ketidakjujuran dapat memisahkan kita dari Allah. Ada dosa yang tidak kelihatan orang lain. Hanya kita, dosa dan Tuhan yang ada, yang tahu. Itu juga dosa, saudara. Ya, jangan saudara bilang berdosa apabila orang tahu bahwa saudara melakukan kesalahan, lalu saudara anggap itu yang berdosa. Lalu yang tersembunyi itu bukan dosa, karena tidak dijudging oleh orang lain, karena tidak didakwa oleh orang lain. No. Dosa yang terlihat dan tidak terlihat itu tetap dosa. Nggak ada dosa putih warnanya, nggak ada dosa hitam warnanya. Nggak ada dosa besar ukurannya, tidak ada dosa kecil ukurannya. Semua yang namanya tidak taat sesuai dengan firman Tuhan sudah dosa. Bahkan Tuhan bilang apa? Kamu tahu itu baik, and then kamu tidak melakukannya, itu juga dosa, saudara. Saudara digerakkan hati untuk mengampuni orang. Saya digerakkan hati untuk mengampuni pimpinan saya. Tapi saya enggan. Saya tunda dulu. Apakah itu dosa? Dosa, saudara. Yang kedua, mengapa pertobatan itu harus dilakukan setiap hari, setiap saat? Pertama tadi, manusia tidak kebal dosa. Yang kedua, pertobatan itu adalah bukti kita mau dilembutkan. Kita mau dibentuk, dihancurkan kekerasan hati kita, dihancurkan kesombongan kita. Sehingga kita serupa seperti Kristus. Tadi malam lagi bapak suami ini ngutik-ngutik. Kamu itu harusnya begini cara ngeresponnya. Nggak usah kamu teriak-teriak, kata beliau. Saya bilang, iya. Kenapa mas? Seperti halilintar ya. Iya, suaramu itu seperti halilintar. Memang basic keluarga kami itu pita suaranya dibikin Tuhan tebal-tebal, saudara. Ya, ada satu saudara sepupu saya di gereja Gloria, itu besannya Ibu Pendeta Esther. Itu kalau saudara dengar dia menyanyi, bisa gempa, saudara. Itu perumpamaan saya. Dia punya pita suara itu besar, terus dia punya power itu gede, saudara. Dia kalau nyanyi itu nggak pakai tenaga, kelihatannya nggak pakai tenaga kita, uratnya segini-gini, saudara. Dia itu mulus lehernya, saudara. Tapi kalau dia udah nyanyi, saudara, makanya waktu saya pernah daftarin dia Pesparawi, orang yang melatih bilang nggak bisa, karena dia menutup semua suara orang banyak, saudara. Walaupun dia sendirian, dia suaranya besar kayak suara kami memang rata-rata pita suara besar. Itu dia alto sendirian, sopran dan bass yang lain itu ketutup suara dia, saudara. Dia disuruh mengecilkan volumenya, nggak bisa. Akhirnya dia mundur, saudara, karena dia akan menjadi batu sandungan. Disuruh kecil nggak bisa, nggak bersuara juga nggak mungkin kan. Namanya orang paduan suara itu memadukan 30, 40, 50, 100 suara menjadi seperti kedengaran satu suara. Itu namanya paduan suara. Kalau satu muncul dewe, itu namanya dominan solois dia, saudara. Ya,
Jadi saudara, Halilintar itu bikin saya tertawa. Kami berdua tertawa sampai nangis saudara tadi malam. Karena saya bilang, ya Tuhan, ternyata suara saya yang kayak Halilintar bikin orang keder, bukan bikin orang memuliakan Tuhan saudara ya. Ya Tuhan cabut semua rasa malu saya. Saya masih malu saudara, benar. Jadi melembutkan kekerasan hati manusia, pertobatan, menjaga hati kita tetap peka, sensitif terhadap dosa dan bergantung pada kasih karunia Allah. Jika kita mengabaikan suara Roh Kudus, jika saya mengabaikan suara Tuhan malam hari itu, hati kita dapat menjadi keras sehingga sulit untuk mendengar suara Tuhan. Jadi kebal saudara, kebal terhadap suara Tuhan. Lihat di Mazmur 95 ayat 8, silakan Lydia. Saya bacakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba. Ini satu tempat persinggahan waktu Mesir, anak-anak Israel dibawa mau ke Kanaan itu ya. Itu ada tempat namanya Meriba. Seperti pada hari di Masa, itu ada tempat juga namanya Masa. Di padang gurun. Saudara bisa buka lagi, baca lagi itu. Asik itu ceritanya saudara. Di situ ada pertentangan, pertikaian, ribut, bersengketa mereka antara masih mau ikut Musa atau tidak. Sampai Musa marah. Yang Tuhan perintahkan pukul. Yang Tuhan perintahkan perkatakan, dia pukul saudara. Saking dia marah saudara. Kekerasan hati sudah ada dari zaman dulu. Jadi jangan, saya bilang sama bapak suami ini menurut saya orang yang lembut yang pernah saya kenal dalam hidup saya. Saya berapa kali dengar cerita dia ditipu. Saya yang marah saudara, saya yang mencak-mencak, saya ajarin dia, kamu harusnya bilang begini. Istri-istri jangan tiru ya, ini nggak buat contoh. Dia bilang apa? Ya sudahlah dek. Saya dalam hati, oh Tuhan kasih orang ini deket saya supaya saya digesek ya. Kekerasan hati saya digesek sama bapak ini. Bapak ini luar biasa. Oke. Yang ketiga. Yang kedua. Apa itu pertobatan yang sejati? Supaya kita tahu. Seperti apa sih pertobatan itu? Yang pertama, kita harus mengakui dosa. Itu yang pertama. Confessing dulu. Di-confess. Mengaku. Mengaku itu dalam hati apa pakai mulut? Mengaku itu dalam hati apa pakai mulut? Pakai mulut. Namanya mengaku. Mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati saja. Pakai mulut. Kenapa ada saksi? Kenapa saat kita dibaptis harus ada saksi? Saksinya kalau saudara ngucapnya dalam mulut, saksinya tahu enggak? Enggak. That's why you should speak up. Diucapkan. Saksi mendengar. Sama. Saat kita mengakui dosa, kita sadar saya salah. Lalu saya mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah salah langkah. Salah respon saya Tuhan. Saya akui dulu. Saya sadar lalu saya akui cepat-cepat. Jangan, kan dia yang salah Tuhan. Dia melanggar perjanjian kami. Masa profesional? Masa pimpinan? Gak bisa pegang omongan? Masa? Banyak masak-masaknya loh kalau saya mau bela diri. Ya kan? Tapi gak bisa. Bukan, that's not about that case ya. Bukan masalah kasusnya enggak. Masalah di saya. Harusnya kata Mas Suki, kamu diam, tenang, dengerin dulu. Tapi saya masih bawel ya. Soalnya mereka itu Mas, kalau saya nggak bentak, mereka nekan saya. Mereka memanfaatkan saya. Hehehe, halo, keren ya. Saya tetap ngotot. Terus begitu, saya terus mencari pembenaran. Saya tuh benar, iya kata Mas Suki, kamu benar. Tapi responmu harusnya kamu nggak harus sampai berteriak kepada pimpinanmu. Saya bilang, biar bupati. Saya tunggu saya dipanggil bupati. Saya tunggu dia lapor saya ke bupati. Saya tunggu bupati panggil saya. Saya senang, saya mau buka semuanya. Uish. Ngeri ya saudara. Jangan saudara. Nanti prosesnya panjang.
Menyadari dosa dan mengaku dosa kepada Tuhan adalah langkah pertama dalam pertobatan. Jangan menutupi atau membenarkan dosa kita, tetapi datanglah kepada Allah dengan hati yang hancur. Saya nangis gak acting saudara. Saya mau nangis di depan suami saya malu. Pasti suami saya, ya kan, kemarin coba gak usah marah-marah kan. Saya nangisnya di depan ibu-ibu. Saya punya teman mewek. Saya nangis, saya gak cerita sama suami saya nangis. Saya masih malu cerita saya nangis. Karena kan masa orang gagah gini nangis. Ya kan, dan saya nangisnya sampai keluar kata-kata saudara. Oke, lihat di Mazmur 51:19. Sudah ada? 19. Kayaknya hati yang hancur itu deh Mbak. Coba mundur. Mungkin di situ ayat 17. Korban sembelihan. Saya bacakan sambil dicari ya Lydia. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina ya Allah. Nah ini dia. Ya di 17 dia di sana. Ya. Ada yang hatinya hancur seperti saya. Biasanya orang-orang yang sudah terlibat pelayanan kalau jatuh ke dalam dosa itu rasanya kayak guci yang jatuh pecah, berkeping-keping gitu rasanya. Kayak habis itu kayak aduh saya nggak pelayanan lagi deh. Aduh saya nggak layak deh. Aduh saya malu deh nanti saya ngomong firman orang bilang alah ngomong tok prakteknya enggak. Terintimidasi terus saudara, terintimidasi terus. Tapi Tuhan bilang saat kita confess, kita mengaku, kita minta ampun, Tuhan tidak pandang hina saudara. Tulus, jujur, sungguh-sungguh akui, aku jatuh Tuhan, ampuni aku. Itu pertobatan sejati saudara. Sadar, salah, akui, and then minta ampun. Tuhan akan pandang saudara berharga. Tuhan akan bikin dilem lagi lah. Pieces yang pecah tadi, kepingan hati saudara yang pecah itu dilem sama Tuhan dengan lem ajaib. Sehingga jadi bejana yang indah saudara. Saat saudara lembut hati lagi, mau dilembutkan. Pertobatan sejati yang ketiga, berbalik dari dosa. Pertobatan sejati bukan hanya pengakuan dosa. Tadi yang pertama, tetapi juga keputusan untuk meninggalkan dosa. Sudah 30 menit. Keputusan meninggalkan dosa itu, dan itu adalah langkah aktif untuk berjalan di jalan kebenaran. Langkah aktif. Kalau langkah aktif, langkah terus ya. Melangkah terus, bukan langkah pasif. Langkah pasif jalan sedikit, istirahat. Jalan lagi. Kalau langkah aktif, keep walking. Stepnya terus jalan. Begini, jatuh, bangun, jalan lagi. Ngikutin Tuhan lagi. Jangan mandek, istirahat dulu. Pelayanannya break dulu. Break sebentar, karena saya berdosa. Cie. Pak Gem gak bisa bilang apa-apa dong. Pak Gem saya sedang berdosa. Terus mau hidup dalam dosa? Kan gak mungkin ya. Harus ditinggalkan, harus berbalik, turning back. Putar balik, U-turn. Kalau di tanda panah lalu lintas itu ada gini. Jadi kita harus putar balik. Baliknya kemana? Ke firman Tuhan saudara. Harus kembali, berbalik. Ada perkataan yang Tuhan ucapkan saat dia mengampuni seseorang. Jangan berbuat dosa lagi. Bisa. Maksudnya bukan terus kita bertobat, perjalanan ke sana udah gak ada dosa. Bukan begitu saudara. Tapi saudara bekerja keras untuk saudara mengingat, menaruh firman Tuhan sebelum saudara berkata-kata, sebelum saudara bertindak. Bahkan sebelum ada dalam pikiran minta yang dulu keluar, itu adalah suara Tuhan.
Saya nggak sempat mikir. Saat saya merespon pimpinan saya nggak sempat kasih Roh Kudus lebih dulu, saudara. Terlalu gesit saya menjawab, saudara. Saya lupa koordinasi sama Roh Tuhan. Ini termasuk dosa sengaja? Sengaja ya? Sengaja. Kita tahu kebenaran. Orang yang tahu kebenaran, tidak ada namanya dosa nggak sengaja. Ya, nggak ada. Semua itu sengaja. Kalau yang tahu kebenaran loh ya. Kalau yang nggak tahu kebenaran ya bolehlah, ampunilah dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Ya, yang kami sadari maupun tidak kami sadari, nggak ada. Orang yang tahu firman pasti dia sadar. Kalau lupa, tanya Tuhan deh ya. Masa saya lupa kalau itu berdosa? Konyol ya saudara ya. Next, mengandalkan Roh Kudus. Pertobatan sejati itu mengandalkan Roh Kudus. Kita tidak bisa berbalik dari dosa dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup taat dan berbuah. Kita lihat di Galatia 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah, ini dia. Ini dia semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, next. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Semua ini bisa ada, bisa berbuah dalam saudara dan saya bila minta sama Roh Kudus. Kita nggak bisa menciptakan semua poin-poin ini dengan kekuatan kita sendiri, nggak bisa. Saya sudah buktikan berkali-kali. Padang pasir saya itu, perjuangan saya itu ya inilah. Mengelola emosi saudara. Saya mudah muntap, kalau orang Jawa bilang. Ngerti muntap? Sing Jawa ngerti. Saya bilang saya alirannya sumbu pendek ya mas. Mudah kesulut saudara. Terus saya masih bela diri saudara. Ya kadang-kadang mas. Kok ya tepak hari itu saya mudah, kan itu bela diri ya saudara. Saya gak mau tetap tertuduh jadi orang yang sumbu pendek. Tapi kenyataan saya sering mudah nyala saudara ya. Poin ketiga, bagaimana hidup dalam pertobatan setiap saat. Selidiki hatimu setiap saat. Nah, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Pak Gem bilang, gak suka nyanyi yang bilang aku mengasihi engkau. Karena prakteknya belum seberapa persen kita mengasihi Tuhan. Benar saudara, gak enak bilang I love you Lord, tapi masih banyak persen mikirin dunia. Masih banyak persen memikiri orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Lupa kita, seperti apa aku harus mengasihi Tuhan. Ya. Selidikilah hati saudara setiap saat. Lihat di Mazmur 139, 23, 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Berikutnya. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini disampaikan kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tadi gak punya kekuatan untuk menyelidiki kita ini benar apa enggak sih. Kalaupun kita tahu kita salah, kita tetap berusaha membenarkan diri. That's why kita harus minta Roh Tuhan. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan untuk kita bisa mengenal hati kita ini serong enggak, bengkok enggak. Percaya loh, Roh Tuhan itu bicara loh saudara. Itu benar-benar hidup, suara Tuhan itu hidup. Kalau kita peka, kalau kita membiasakan Roh Tuhan berbicara, kita kasih ruang untuk Tuhan berbicara. Tuhan itu ngomong loh saudara. Mungkin orang dunia bilang naluri. Sixth sense. Sixth sense. Ya itu, kalau saya bilang itu Roh Tuhan. Ya. Berikut. Akui dosamu segera, soon as possible. Nggak suka saya ada possible-nya.
As soon as you know your sin and then confess to God. Nggak pakai possible. Kalau pakai possible, kalau mungkin. Kalau nggak mungkin, ya jangan diakuin. Nggak ya. Jangan as soon as possible. As soon as you can. As soon as you know. As soon as you realize. Sadar, salah, langsung akui kepada Tuhan. Jangan tunggu nanti. Tuhan, tunggu hati saya nyaman dulu, saya akui. Nggak bisa gitu ya. Kita nggak tahu waktu kita bisa habis tanpa pemberitahuan saudara. Waktunya sudah dekat kata Tuhan ya. Semangat untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama itu adalah cara kita bertobat setiap hari. Saudara datang ke tempat ini bukan untuk diri saudara sendiri loh. Saudara itu bermanfaat untuk orang lain. Saudara ketemu orang lain, seperti saya kemarin datang beribadah WBI, saya ketemu ibu-ibu, kami saling menguatkan, kami sharing apa yang kita alami selama 2024, apa yang dialami di 1, 2, 3 minggu ini di tahun 2025. Kami mendoakan satu dengan yang lain, kami mendoakan ada yang pergumulannya si A begini, si B begini, si C begini, lalu kami saling mendoakan. Kami mendengar pengakuan mereka, pergumulan mereka, sukacita mereka, kesedihan mereka. Bukan untuk we mocking them, bukan untuk kita bully them, tapi kita, oh mereka sedang butuh penguatan, oh mereka sedang butuh dada, mereka sedang butuh firman Tuhan. Lewat siapa? Lewat saudara yang di tempatnya dia sharing. Jangan menghindari pertemuan saudara ya. Ibadah sekecil apapun jumlah orangnya. Jangan saudara langsung loyo. Saya pernah alami saudara, dulu waktu di gereja sebelum ini saudara. Kadang worship night hanya yang pelayanan, pendeta, ibu. Di situ kosong saudara. Jemaat gak ada yang datang. Itu bisa bikin drop. Tapi kita kembalikan, saya ini mau ke sini ngapain? Bukan hanya sekedar melayani yang datang, tapi saya melayani Tuhan. Saya melayani diri saya butuh kekuatan baru, saya mau menyembah, saya butuh baterai yang full. Lalu saya datang menyembah Tuhan. Gak usah sibuk dengan yang gak mau datang, itu urusan dia sama Tuhan. Nanti kalau dia kering, baterainya drop, datang dia kepada Tuhan. Tapi jangan sampai drop ya saudara. Iya kalau cuma drop, terus tiba-tiba dicolok, baterainya rusak kembung saudara. Kan kacau saudara ya. Ya, nggak nakut-nakutin saudara. Saya juga kadang-kadang suka drop. Tapi saya harus ngelawan tadi dilawan. Jangan sampai kalah sama dosa. Akuilah dosamu segera. Berdoa minta pengampunan atas dosa yang disadari. Kalau dosa yang tidak disadari itu bayi kayaknya ya Pak Gem ya. Karena dia bawa dosa turunan kan. Dia nggak sadar tapi dia sudah berdosa. Itu ya benar bayi. Kalau orang sudah percaya Tuhan nggak ada dosa yang nggak disadari dan tidak disengaja ya. Oke. Untuk bersekutu beribadah bersama-sama dilihat di Ibrani 10, 24, 25. Karena komunitas Kristen itu membantu kita bertumbuh dan saling mengingatkan untuk hidup dalam kebenaran. Nih dia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Berikut. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Orang-orang di sana bukan saudara yang di sini. Amin. Tetapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mau jelaskan tentang kalimat terakhir ini saudara. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kata preparation. Kita disuruh mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jalannya itu apa? Orang-orang yang bertobat tadi melalui saudara dan saya itu jalannya. Ingat, kata hari Tuhan yang mendekat ini itu adalah satu. Tuhan bilang apa? Saya akan datang sama seperti saya naik. Sudah ada dalam bayangan kan? Waktu Tuhan meninggalkan dunia ini naik ke awan-awan. Asik kan? Kita bisa bayangkan itu.
Tuhan bilang saya akan turun dengan cara yang sama. Bisa bayangkan nanti Tuhan akan turun dari awan-awan. Itu pertama, hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, mungkin bukan kita di sini yang melihat kedatangan Tuhan turun dari awan-awan. Karena apa? Karena hari yang mendekatnya kita sudah tiba, yaitu Tuhan jemput saudara, tidak turun dari awan-awan, tapi angkat roh saudara. Saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu hari Tuhan yang mendekat, yang harus kita waspadai. Kita tidak tahu time limit nafas kita ini, kita nggak tahu. Jangan bilang, saya masih muda, jauh. Kemarin saya ada tanya Helen, karena ada Helen posting ngucapin semangat Andika begitu ya. Siapa Andika? Saya lihat PS Andika gitu. Saya tanya, Helen siapa Andika? Oh ya, Mah ini entah dia gembala apa gitu di gereja mana gitu. Ada apa dengan dia? Kok kalian posting-posting memberikan semangat, mendoakan dia sembuh? Mah, dia kena kanker lidah. Dia pemain keyboard gereja, andalan gereja. Sepertinya itu saya lihat postingan-postingan mereka. Dia baru punya anak satu, Mah. Sekitar 40 tahun mungkin. Saudara. Jadi kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sisa waktu kita ini, adakah orang yang datang kepada Tuhan karena melihat hidup saudara dan saya? Sudahkah saya buat jalan bagi Tuhan untuk orang datang menyembah Tuhan? Itu yang sekarang harus giat saudara kerjakan. Supaya saat hari Tuhan yang mendekat ini menjelang datang tiba, saudara sudah meratakan jalan bagi Tuhan. Ngeri ya saudara, gak apa-apa harus dengar yang begini saudara. Pertobatan setiap hari adalah cara kita menjalin keintiman kembali dengan Tuhan. Saat kita jatuh dalam dosa itu ada renggang. Mulai ada celah, mulai ada jarak kita sama Tuhan. Saudara kalau punya sahabat, punya bestie, lalu saudara tiba-tiba tergesek, agak ada masalah sedikit, saudara gak teguran, gak mungkin kan itu saudara bilang intim. Iya kan? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau saudara berdosa, saudara dengan Tuhan gak bisa intim lagi saudara. Gak enak lagi mau berdoa, bahkan mau ngucapin perkataan doa aja gak bisa. Karena masih penuh dengan kejengkelan dan kedongkolan, kemarahan. Gak bisa ngomong baik lagi sudah saudara. Hilang keintiman kita sama Tuhan. Sehingga hati kita penuh dengan sukacita dan ucapan syukur apabila kita melakukan pertobatan. Ya, kita berdamai dengan Tuhan. Hati kita penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Pertobatan sejati dikerjakan setiap saat. Karena itu adalah proses yang membawa kita bertumbuh dalam kekudusan sampai kita serupa dengan Kristus. Satu ayat terakhir, 2 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 18. 2 Korintus 3. Ada Lydia? 2 Korintus 3. Ya, ayat 16. Nih. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Ini pertobatan tadi ya. Maka selubung itu diambil daripadanya. Nanti saudara baca ayat ini itu ada selubung dosa saudara. Sehingga kemuliaan Allah tidak bisa nampak. Next. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Berikut yang 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ini dia. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara pernah lihat orang berkarisma, dunia bilang orang ini ada karismanya loh. Belum bicara, lihat orang itu saja,
dekat orang itu saja saudara sudah bergetar. Dunia bilang karisma. Orang percaya bilang sinar kemuliaan. Saudara mau punya sinar kemuliaan? Bukan tentang the best makeup you put on your face. Bukan tentang the best clothes you wear. Tidak tentang how good you sing, how best your voice. Tidak tentang begitu tinggi pendidikanmu S3, S4, S lilin. Bukan semua itu. Tapi saudara mau dibentuk keras menjadi lembut. Punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mau menjadi agennya Tuhan. Gak enak jadi agennya Tuhan. Karena namanya agen dia harus di training. Gak ada agen kepolisian atau penembak jitu itu gak dilatih. Supaya dia jadi agen. Gak sebutan agen dia kalau dia gak hebat. Gimana dia jadi hebat? Dia harus dilatih. Gimana saudara dan saya jadi hebat, jadi agennya Tuhan? Kita harus dilatih. Lewat apa? Training, ujian. Ujian apa? Ujian iman. Kamu keras. Tidak pakai kekuatanmu, tapi kekuatanku kata Tuhan. Aku bentuk kamu. Saya dibentuk. Amin saudara.